Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Oke, mari kita mulai pelajaran siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Siang ini kita akan mempelajari tentang hidrokarbon. Diharapkan siswa dapat mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya. Siswa dapat menjelaskan sifat khas dari atom karbon. Siswa dapat menentukan jenis atom karbon berdasarkan kedudukan atom dan rantai karbon. Siswa dapat mengklasifikasi senyawa karbon berdasarkan bentuk strukturnya. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada gas LPG, bensin, dan arang kayu. Ketiga benda ini adalah contoh hidrokarbon yang dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Ketiga benda ini mengandung senyawa hidrokarbon masing-masingnya. Nah, apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan juga karbon. Maka hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri hanya atas atom hidrogen dan karbon, di mana simbol hidrogen dalam kimia adalah H dan simbol kimia dari karbon adalah C. Contohnya adalah intan, grafit, gas LPG, dan juga bensin. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari atom C. Atom C itu merupakan atom yang istimewa atau memiliki sifat khas. Beberapa sifatnya yaitu 1. Dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kenapa terbentuk ikatan kovalen? Karena karbon merupakan golongan non-logam dan karbon berada pada golongan 4A. Karena berada pada golongan 4A, maka karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain untuk mencapai keadaan oktet atau keadaan stabil. Yang kedua, dapat berikatan dengan sesama atom C lain. Nah, ikatan antara C dengan C itu bisa membentuk ikatan tunggal maupun ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Hal ini juga merupakan sifat khas dari atom karbon. Nah, yang ketiga ini yang berhubungan dengan poin yang kedua, yaitu dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan juga rangkap 3. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu dapat membentuk rantai ikatan yang panjang. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ada dua jenis gambar. Yang pertama adalah struktur Lewis dari atom karbon yang memiliki 4 elektron dan atom hidrogen yang hanya memiliki 1 elektron. Ketika atom C atau atom karbon dan atom H atau atom hidrogen berikatan, maka akan membentuk ikatan kovalen yang mana masing-masing elektron dari atom C akan mengikat 1 elektron dari atom H, sehingga terbentuklah molekul CH4 atau metana yang termasuk senyawa hidrokarbon. Sekarang jenis-jenis atom karbon berdasarkan kedudukan atom karbon dalam rantai karbon. Nah, anak-anak perhatikan gambar rantai karbon berikut ini. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah atom C primer. Atom C primer yaitu atom karbon yang hanya terikat oleh satu atom karbon lain. Di sini kita bisa lihat biasanya dia berada di paling ujung atau atom C yang mengikat 3 atom H. Biasanya disebut CH3. Kemudian atom C sekunder yaitu atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lain. Kalian bisa lihat biasanya atom C mengikat 2 atom H atau CH2. Atom C tersier yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Berarti kalian bisa lihat ketika atom C-nya hanya mengikat 1 atom H atau CH saja. Kemudian yang keempat adalah atom C kuaterner. Atom C kuaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C lain, yang artinya kalian bisa lihat pada rantai senyawa karbon, jika atom C sudah tidak lagi berikatan dengan atom H atau C saja, maka atom C tersebut masuk pada atom C kuaterner. Jadi jenis atom C ada 4 ya, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi atom hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama
Hidrogen alifatik ialah hidrokarbon rantai terbuka yang berupa rantai lurus maupun bercabang dengan ikatan kovalen tunggal maupun rangkap. Jadi, apapun jenis ikatannya, apakah dia rantainya terbuka atau ujung atom C yang satu dengan ujung atom C yang lainnya tidak saling bertemu, maka senyawa tersebut tergolong pada senyawa hidrokarbon alifatik. Yang kedua yaitu hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup dan melingkar. Bisa dilihat ya contohnya. Jadi apabila kalian menemukan rantai karbon yang ujung satu dan ujung lainnya saling bersambung, maka rantai tersebut termasuk rantai alisiklik. Yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon rantai tertutup dengan ikatan rangkap dua dan tunggal berselang-seling. Jadi hidrokarbon aromatik ini sebenarnya sama dengan hidrokarbon alisiklik, yaitu sama-sama dalam bentuk rantai tertutup. Yang membedakannya adalah jika rantai hidrokarbon aromatik memiliki ikatan rangkap dua dan tunggal sekaligus dalam satu rantai, maka hidrokarbon alisiklik hanya memiliki ikatan tunggal dalam rantai senyawanya. Di sini ada dua contoh hidrokarbon aromatik, yaitu naftalena dan benzena. Nah, anak-anak, sudah selesai materinya. Jadi kesimpulannya adalah senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, silahkan buat kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian ambil lembar kerja setelah ini ya di meja saya. Lakukan diskusi bersama dan pertemuan depan persiapkan presentasi kelompok atas diskusi yang telah kalian lakukan. Urutan presentasi akan saya kocok pertemuan depan ya. Jadi diharapkan semua kelompok bersiap-siap. Baik, kalau begitu mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.